Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian tentang bulan Ramadan terkait dengan kemenangan-kemenangan yang diberikan Allah di bulan yang mulia ini. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas sampai kepada Perang Badar, maka pada saat sekarang ini kita akan membahas kepada Fatu Mekah atau kemenangan umat Islam untuk membebaskan Mekah, kota Mekah dari cengkraman kaum kafir Quraisy dan membersihkan seluruh berhala yang ada di bangunan suci Ka'bah. Nah, kalau kita lihat ini adalah sebuah rentetan peristiwa yang mana kalau kita bahas kemarin di Perang Badar itu adalah suatu peristiwa di bulan Ramadan yang memang Allah sedang menyeleksi orang-orang yang beriman, mana di antara mereka sebagai orang-orang yang beriman, dan dari hasil seleksinya itulah yang nanti terseleksi orang-orang yang dipersiapkan untuk membebaskan kota suci Mekah ini. Artinya para ahlul badar itu memang memiliki keistimewaan tersendiri itu di dalam sejarah Islam itu. Dan hampir tidak tergantikan dengan generasi yang berikutnya. Karena para ahlul badar inilah yang selalu menjadi penentu kemenangan. Nanti kalau di dalam perang-perang berikutnya, ya, ketika umat Islam itu dalam kondisi terdesak dan hampir kalah, penentunya adalah para ahlul badar ini yang membalikkan situasi, membalikkan suasana sehingga umat Islam bisa mendapatkan kemenangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa keberkahan yang terjadi di bulan Ramadan dari Perang Badar itu bukan keberkahannya hanya ada di bulan Ramadan itu, tapi bagaimana kemuliaan orang-orangnya yang pada saat itu betul-betul dipilih oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah di bulan suci itu menghasilkan suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam peperangan-peperangan, para ahlul badar inilah yang selalu menentukan kemenangan. Nah, namun demikian, ujian atau seleksi itu tidak hanya terjadi di Perang Badar. Ternyata sebelum ke Fatu Mekah ini terjadi seleksi-seleksi berikutnya yang makin lama makin berat. Bukan semakin ringan seleksinya. Ya, setelah Perang Badar kita tahu umat Islam menghadapi Perang Uhud, yaitu perang yang kedua, di mana di dalam perang Uhud ini ujiannya beda. Kalau perang Badar diuji dengan kesusahan, dengan ketakutan, kalau perang Uhud diuji dengan harta. Sebagaimana kita ketahui dalam perang babak pertama di perang Uhud itu kaum kafir Quraisy sudah kalah, lari mereka, dan ketika mereka lari mereka meninggalkan harta bendanya, harta rampasan perang. Karena memang kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu kalau mau berperang mereka itu membawa harta bendanya. Mereka tidak percaya kalau harus dititipin di Mekah. Nah, karena kebiasaan mereka yang memang suka culas gitu. Makanya pada waktu di Mekah itu orang-orang kafir Quraisy itu kalau mau pergi keluar kota tidak jarang mereka menitipkan harta bendanya itu kepada Rasulullah, kepada Nabi kita. Kenapa? Karena Rasulullah diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Nah, mereka bawa harta bendanya, maka ketika perang ini kalah di dalam perang Uhud, harta bendanya itu tercecer. Sehingga banyak harta benda yang tertinggal pada waktu itu di dalam perang tersebut. Nah, pasukan pemanah yang diberi tugas untuk mengawasi pasukan cadangan yang ada di belakang Gunung Uhud yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada waktu itu, punya inisiatif sendiri, padahal Rasulullah sudah mengatakan jangan turun dalam kondisi apapun karena kalian punya tugas untuk mengawasi pasukan ini, pasukan cadangan ini supaya mereka tidak bisa menyerang dari belakang atau memutar dari belakang Gunung Uhud. Kalau mereka bergerak panah Ternyata para pasukan pemanah ini tergoda dengan harta yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy, walaupun itu bukan untuk kepentingan mereka. Karena mereka melihat di bawah begitu banyak harta yang tertinggal, terjadi kelambatan di dalam mengumpulkan harta itu. Mereka mempunyai inisiatif, yuk kita turun, kita bantu teman-teman kita supaya harta yang terkumpul itu bisa cepat terkumpul, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik Nah, fatal akibatnya ketika mereka turun,
Khalid bin Walid sebagai seorang panglima perang yang memang handal dan tajam dalam pengamatan medan perangnya. Nanti kita akan bahas di perang-perang yang berikutnya, ya di bulan Ramadan juga, yaitu perang yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid ini. Bagaimana kehebatan beliau dalam membaca situasi. Begitu melihat peluang ini, sedikit saja peluang ini, Khalid bin Walid langsung bisa membaca. Langsung beliau mutar ke belakang, sehingga pasukan pemanah yang diberi tugas untuk memanahi pasukan tersebut tidak ada. Terjadilah pukulan balik, di mana kaum muslimin terpukul dari dua arah, dari belakang dan dari depan. Pasukan kafir Quraisy yang semula lari balik lagi, sehingga kaum muslimin tergencet dari dua arah. Di sini bercerai-berai. Ya. Walaupun tadi turunnya pasukan pemanah itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi tetap Allah menegur mereka bahwa di antara kaum muslimin pada saat itu sudah ada yang cenderung hatinya kepada duniawi. Itu padahal perintah Rasul itu harus yang paling utama, tidak boleh dilanggar. Nah, ini ujiannya. Ya. Nah, ujian yang kedua lebih berat lagi. Apa itu? Perang Khandaq, perang Parit. Di mana di dalam perang Parit ini, perang Khandaq ini, yang dihadapi oleh kaum muslimin bukan hanya satu golongan. Tapi ada golongan munafik, ada golongan Yahudi, ada golongan kaum musyrikin yang pada waktu itu bersekutu dengan jumlah yang sangat besar, bahkan targetnya bukan lagi pasukan perang yang berperang di tempat peperangan, target mereka adalah menghancurkan Madinah sampai tidak bersisa. Karena pasukan yang dibawa pada waktu itu jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduk Madinah. Walaupun penduduk Madinah itu kalau digabungkan dari orang tua sampai anak-anak tidak sebesar pasukan yang datang, sehingga akibatnya kalau itu terjadi Madinah itu diluluh lantakan, maka umat Islam tidak akan bersisa. Ini lebih gawat lagi. Dan kaum Yahudi itu tidak main-main. Mereka berdiplomasi berkeliling ke seluruh kabilah-kabilah Arab, bahkan mereka memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada kaum musyrikin Arab asal mereka mau menghancurkan Madinah. Ini lebih gawat lagi. Gitu. Begitupun Rasulullah membuat sebuah pertahanan, yaitu menggali parit. Dan ketika digali parit itu bukan parit yang sempit atau kecil, tapi parit yang cukup lebar dan panjang. Yang menggalinya juga 1.000 orang. Dan ketika menggali 1.000 orang, makanan terbatas sekali. Nah, bisa dibayangkan, ya, kondisi sudah genting, menggali parit dalam kondisi perut lapar, kekurangan makanan. Gitu. Ini ujian yang sangat luar biasa. Sehingga pantaslah ketika lolos dari semua masalah tadi, terseleksilah orang-orang yang di dalam perjalanan sejarah tertulis di dalam tinta emas sebagai generasi terbaik yang tidak tergantikan sampai kapanpun. Itulah generasi yang mampu membuat perjalanan sejarah baru. Ini generasi terbaik, yaitu generasi yang bisa membuat perjalanan sejarah baru. Bukan generasi penonton sejarah seperti yang saya sudah bahas di pertemuan yang lalu, atau sebagai generasi beban sejarah. Tapi generasi pembuat sejarah. Dan di mana-mana yang namanya generasi pembuat sejarah pasti ujiannya sangat luar biasa. Penempaannya itu sangat luar biasa. Nah, inilah para sahabat yang akhirnya terpilih untuk bisa membebaskan kota Mekah. Jadi seleksinya luar biasa gitu. Nah, Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah ini didahului terlebih dahulu dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, ini awalnya, yaitu ketika Rasulullah ingin mengajak kaum muslimin untuk berumroh. Tiba-tiba di sebuah tempat yang bernama Hudaibiyah, Hudaibiyah itu tempat, ya, suatu tempat yang bernama Hudaibiyah, dicegat oleh utusan musyrikin Quraisy, di mana mereka tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah, gitu. Pokoknya nggak boleh umroh, gitu. Dijegat di situ. Nah, ketika dijegat, terjadilah dialog yang alot. Terjadi perundingan dan disepakati utusan dari kaum muslimin harus ada untuk menemui para pembesar Quraisy di Mekah. Akhirnya diutuslah pada waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ini dari segi kekerabatan itu dekat dengan penguasa Mekah pada waktu itu, yaitu Abu Sufyan. Ini dekat kekerabatannya, gitu. Makanya Utsman yang diutus. Nah, ketika diutus cukup lama tidak keluar-keluar Utsman itu, sehingga kaum muslimin sudah mulai cemas.
Sehingga diambil sebuah keputusan, kalau beberapa saat lagi Utsman bin Affan radhiyallahu an tidak keluar, maka kaum muslimin langsung sepakat untuk menyerang kaum musyrikin Quraisy pada waktu itu. Tapi ternyata tidak lama kemudian Utsman keluar bersama utusan dari kaum musyrikin Quraisy. Maka diadakanlah sebuah perjanjian. Nah, kalau kita lihat di layar ini ada bangunan kuno, itu bangunan yang runtuh. Nah, itu tempat perjanjiannya dulu. Adapun yang di belakang itu masjid. Masjidnya bernama Masjid Hudaybiyah. Nah, di sini terjadi sebuah dialog dalam perjanjian. Kaum kafir Quraisy menawarkan sebuah isi perjanjian yang seakan-akan tidak menguntungkan. Nah, ini ujian lagi bagi kaum muslimin. Kalau tadi ujiannya diuji dengan yang berat, dengan yang senang, ya, dengan yang gawat, sekarang diuji kesikohan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah membuat kesepakatan perjanjian yang seakan-akan tidak menguntungkan kaum muslimin. Gitu. Bahkan Umar bin Khattab sempat protes di sini. Ya. Yang pertama, ketika dibuka dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mereka sudah menolak, tidak mau. Ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahimnya harus dihapus. Ya, harus Bismillahnya itu dengan lafadz kaum jahiliyah gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, Muhammad Rasulullahnya harus dihapus. Itu harus diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Ketika permintaan ini diajukan, Umar bin Khattab langsung berdiri dan menggebrak meja. Kalau begitu kita perang saja gitu. Karena kalian sudah menghina dan merendahkan Rasulullah. Tapi Rasulullah menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tenang, wahai Umar, duduk. Sekarang Ali bin Abi Thalib sebagai juru tulisnya. Tulis apa yang diminta oleh utusan Quraisy itu. Tapi ketika diminta untuk menghapus Muhammad Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tidak sanggup. Gitu. Beliau meminta maaf kepada Rasulullah, ampun ya Rasulullah, aku nggak bisa kalau menghapus kalimat Rasulullahnya ini. Ya. Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus kalimat tersebut. Dihapus oleh beliau, diganti oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, terus perjanjian yang berikutnya, ya, kalau ada orang yang lari dari Madinah ke Mekah, ya, maka mereka harus ditawan, nggak boleh dikembalikan lagi kepada penduduk Madinah. Tapi sebaliknya, kalau ada dari Mekah datang ke Madinah, minta perlindungan harus dikembalikan. Gitu. Terus selama 10 tahun tidak boleh ada perang, gencatan senjata. Gitu. Nah, itu salah satu butir-butirnya. Ya. Tapi kalau ada orang ingin bersekutu, bukan minta perlindungan, tapi bersekutu, ya, itu diperbolehkan. Gitu. Jadi kalau ada orang minta bersekutu dengan kaum kafir Quraisy, jadi kelompok kaum kafir Quraisy gitu sekutunya. Tapi kalau ada orang minta bersekutu dengan kaum muslimin, ya itu diperbolehkan menjadi sekutu kaum muslimin. Nah, itu disepakati. Tapi isi perjanjiannya kan seakan-akan merugikan umat Islam. Karena selama 10 tahun tidak boleh ada perang, tidak boleh pergi haji, ya. Dan tadi orang yang datang ke Madinah harus dikembalikan gitu. Sebaliknya kalau mereka tidak mau mengembalikan orang Madinah yang datang ke Mekah. Nah, ini kan isi perjanjian yang seakan-akan merugikan umat Islam dan ujiannya adalah kesikohan kepada Rasulullah gitu. Makanya Umar bin Khattab protes, tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak protes karena beliau betul-betul percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ujian gitu. Nah, akhirnya kaum muslimin paham kenapa Rasulullah menyetujui itu. Yang pertama, ya, selama 10 tahun tidak terjadi perang dan tidak ada haji, itu dimanfaatkan untuk berdakwah gitu. Dan dakwah tidak diganggu. Kecuali nanti setelah perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar, baru terjadi peperangan lagi. Tapi selama perjanjian itu tidak diganggu dakwah itu, sehingga di luar kota Mekah umat Islam bisa leluasa berdakwah dan ternyata nanti banyak suku-suku, kabilah-kabilah, bahkan raja yang memeluk Islam. Nah, ini ternyata baru para sahabat paham gitu. Nah, ini kan ujian namanya. Ujian kesikohan, ya. Nah, akhirnya perjanjian Hudaybiyah ini sudah disepakati. Nah, lalu ada 2 kelompok. Yang pertama bernama Bani Bakar. Nah, Bani Bakar ini bersekutu dengan Quraisy. Terus satu lagi Bani Khuza'ah yang bersekutu dengan kaum muslimin. Nah, di Madinah ya. Ini 2 suku ini adalah musuh bebuyutan gitu. Jadi dulu sering berperang dan Bani Bakar ini punya dendam kepada Bani Khuza'ah ini.
Nah, inilah salah satu budaya jahiliyah gitu ya. Kalau suku itu perang, lalu sanak saudaranya ada yang terbunuh, itu dendamnya sampai 7 turunan gitu. Jadi sampai cucu-cucunya itu masih dipelihara dendam itu. Gitu. Padahal Islam melarang dendam, gitu kan? Kecuali hukum kisos gitu kan, atau diampuni dengan bayar denda. Tapi kalau jahiliyah tidak, semangat jahiliyah itu harus dibayar sampai anak keturunannya gitu, nggak selesai-selesai itu. Nah, inilah yang terjadi antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Yang pada waktu itu Bani Khuza'ah secara diam-diam di malam hari diserang, ya, diserang oleh Bani Bakar pada malam hari dan terbunuh beberapa orang. Dan mereka karena jumlahnya kalah banyak yang diserang itu, Bani Khuza'ah ini terdesak sampai masuk ke gerbang kota Mekah, masuk ke kota Mekah gitu. Nah, Bani Bakar pada waktu itu mengurungkan niatnya untuk mengejar. Karena di kota suci Mekah itu dilarang atau diharamkan orang itu menumpahkan darah gitu. Nah, tapi Bani Bakar ini tetap melanggar itu. Mereka tetap mengejar karena dendam dendam kesumatnya itu. Mereka sudah tidak peduli dengan dengan kesucian kota Mekah gitu kan. Dikejar, dan Bani Khuza'ah ini kebetulan punya sanak saudara di Mekah juga, sehingga dia minta perlindungan kepada sanak saudaranya. Sementara Bani Khuza'ah ini dilindungi oleh sanak saudaranya, sebagian dari Bani Khuza'ah ini lari ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan meminta supaya Rasulullah itu membebaskan Bani Khuza'ah yang di Mekah, atau sekalian ya, bebaskan kota suci Mekah itu dari pengaruh orang-orang kafir Quraisy ini ya. Jadi untuk dikirimkan pasukan membebaskan Mekah. Nah, akibat peristiwa ini ya, Abu Sufyan langsung menemui Rasulullah. Karena memang bukan ulah Bani Quraisy sebenarnya, tapi ulah sekutunya yaitu Bani Bakar. Bani Quraisy taat kepada isi perjanjian itu, hanya masalahnya orang Quraisy ini tidak bisa mengontrol bagaimana Bani Bakar itu untuk melanggar perjanjian. Sehingga akhirnya Abu Sufyan datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan membuat perjanjian baru gitu daripada perjanjian Hudaybiyah itu. Tapi permintaan ini ditolak. Bahkan Rasulullah sempat tidak mau melihat wajah Abu Sufyan gitu. Akhirnya Abu Sufyan melobi sana, lobi sini, termasuk melobi Utsman bin Affan yang merupakan kekerabatannya dekat sekali dengan dengan Abu Sufyan, juga tidak bisa membantu karena yang minta itu langsung Rasulullah, menolak. Jadi ketika Rasulullah itu sudah memberikan keputusan, tidak ada lagi orang yang berani menolak atau membantah keputusan itu ya. Sehingga akhirnya Abu Sufyan pulang ke Mekah dengan tangan hampa, dan Rasulullah pun memandang bahwa kaum kafir Quraisy ini sudah tidak bisa dipercaya dan sudah saatnya kota suci Mekah itu untuk dibebaskan ya. Maka Rasulullah pun menyiapkan 10.000 pasukan untuk bergerak ke Mekah, tapi bergeraknya secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak Quraisy. Mengapa Rasulullah ingin bergerak secara diam-diam? Untuk mengurangi korban. Karena Rasulullah ingin pembebasan kota suci Mekah sebagai kota yang disucikan dan diharamkan orang menumpahkan darah di situ betul-betul dibebaskan tanpa pertumpahan darah gitu. Maka Rasulullah pun mengerahkan pasukan yang cukup besar, bahkan tidak diberitahu kepada siapapun termasuk kepada sahabat terdekatnya Abu Bakar Siddiq dan juga kepada istrinya sendiri. Istrinya hanya Siti Aisyah radhiyallahu anha hanya diperintahkan untuk mempersiapkan saja pakaian perang Rasulullah. Nah, Abu Bakar ketika melihat putrinya sedang menyiapkan pakaian perang bertanya, Rasulullah mau kemana gitu? Kok sepertinya mempersiapkan pakaian perang? Tidak tahu. Aku hanya diperintah untuk mempersiapkan pakaian perang, tapi tidak diberitahu Rasulullah mau kemana. Gitu. Dan pada waktu itu Rasulullah akhirnya meminta kepada kepada bawahannya ya, yaitu memerintahkan 80 orang untuk mendirikan tenda di suatu perkampungan ya. Mereka meminta izin kepada suku yang ada di dekat situ bahwa Rasulullah itu ingin untuk untuk menginap di tempat itu. Nah,
Mengapa Rasulullah melakukan hal ini? Ya, menginap di tempat tersebut dengan jumlah pasukan yang tidak tanggung-tanggung, karena Rasulullah membawa 10.000 orang menginap di tempat itu. Itu apa tujuannya? Yang pertama, Rasulullah sengaja memamerkan sebuah kekuatan besar, ya, sehingga suku-suku yang dilewati oleh pasukan besar itu dibuat tidak berani macam-macam, gitu. Termasuk yang di tempat yang mana Rasulullah itu menginap di situ, sehingga mereka melihat pasukan sebesar itu tentunya berpikir dua kali kalau harus mengganggu Rasulullah. Nah, ini adalah sebuah strategi bagaimana supaya Fatu Mekah itu sama sekali tidak diganggu, gitu, dan sama sekali tidak diketahui, karena Rasulullah sama sekali tidak memberitahu akan membawa pasukan dan akan menaklukkan kota Mekah. Nah, namun demikian, ya, Abu Sofyan tidak diam begitu saja. Sebagaimana kita sudah bahas kemarin di dalam perang Badar, bahwa Abu Sofyan ini adalah orang yang lihai, gitu ya, dalam strategi perang, gitu. Juga dalam strategi politik. Maka beliau ini sudah menyiapkan beberapa mata-mata itu di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Apalagi sudah terjadi itu kan dialog tadi dengan Rasulullah. Pasti Abu Sofyan itu sudah menaruh mata-mata kalau Rasulullah mengirimkan pasukan perang, dan ternyata benar, gitu. Mata-matanya mengatakan Rasulullah membawa 10.000 pasukan yang tidak mungkin bisa dihadapi oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Maka Abu Sofyan bersama Budail waktu itu, ya, seorang kerabatnya, bergerak menemui Abbas radhiyallahu an, ya, seorang sahabat dan juga seorang juga masih paman daripada Rasulullah. Nah, ketika itu secara diam-diam Budail dengan Abu Sofyan ini menguntit di belakang tanduknya Abbas ini, gitu. Sambil bisik-bisik, ya Budail, gimana ya kalau nanti Rasulullah menyerang kota Mekah dengan 10.000 pasukan ini, apa yang akan terjadi? Nah, ketika dialog itu terjadi, ya, Abbas ini hafal suaranya Abu Sofyan. Ini kayak suaranya Abu Sofyan, gitu. Pas dilihat ternyata benar, maka Abu Sofyan ditarik, disuruh naik ke tendanya. Karena beliau tidak mau terjadi apa-apa, gitu. Karena Abu Sofyan tuh diam-diam itu nyamar, gitu. Nah, akhirnya ditarik, dibawa ke ke tanduknya, dan terjadilah dialog di situ bahwa Abu Sofyan meminta supaya Rasulullah itu tidak melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Maka Abbas ini radhiyallahu an ini memberi saran kepada Abu Sofyan, kalau kayak begitu engkau harus masuk Islam, itu karena dengan masuk Islamnya engkau mungkin itu akan membuat Rasulullah mengampuni atau tidak melakukan pembalasan kepada apa yang sudah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Abu Sofyan setuju, karena pada hakikatnya Abu Sofyan ini memang hampir masuk Islam ketika selesai perang Badar atau perang Uhud kalau tidak salah, ya, saya lupa, gitu. Jadi ketika pulang di situ terlihat, gitu, bagaimana Abu Sofyan itu sudah mulai tergerak hatinya, gitu. Sudah hampir saja masuk Islam karena sudah melihat kebenaran ajaran Islam ini, dan sekarang sudah semakin yakin bahwa dirinya tidak punya pilihan lain kecuali masuk Islam. Kalau tidak, siapa yang bisa menghadapi 10.000 pasukan yang begitu besar ini? Nah, akhirnya dibawalah Abu Sofyan ini oleh Abbas radhiyallahu an ke tempat api unggun untuk menghangatkan untuk menghangatkan badan, gitu ya. Ternyata di tempat api unggun itu ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, Umar langsung menemui Rasulullah dan meminta izin untuk memenggal kepala Abu Sofyan, tapi Abbas radhiyallahu an ini langsung menemui Rasulullah dan mengatakan kalau Abu Sofyan ini di bawah perlindungannya, maka jangan diganggu. Dikabulkan oleh Rasulullah, disuruh ditahan di tendanya Abbas radhiyallahu an, besok pagi hadapkan kepada Rasulullah. Nah, besok paginya Abu Sofyan dipertemukan dengan Rasulullah dan disinilah terjadi dialog, ya. Bukankah engkau sudah melihat sendiri, gitu ya, bagaimana Islam, ya, bagaimana kebenaran risalah yang aku bawa, bagaimana kekuatan Islam saat sekarang ini yang tidak mungkin kau bisa lawan dan tidak mungkin bisa kau tandingi, ya. Apakah bukan sudah saatnya kau memeluk Islam? Maka tidak ada pilihan lain, Abu Sofyan yang memang
dari awalnya sudah punya niat untuk masuk Islam, akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Nah, ini kemenangan yang pertama di dalam Fatu Mekah ini. Bagaimana Rasulullah bisa menundukkan seorang pemimpin negara gitu ya, tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Ya, dengan dakwah, dengan hikmah, sehingga orang tersentuh dan akhirnya tunduk dengan sendirinya, menyerahkan gitu kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Dan Rasulullah pun paham bahwa Abu Sufyan ini adalah orang yang gila hormat di masa jahiliyahnya. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang masuk Ka'bah aman, tidak diganggu. Siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga aman, tidak diganggu. Ini penghormatan kepada Abu Sufyan karena Rasulullah tahu di masa dulu Abu Sufyan tuh sering membuat syair-syair yang memuji-muji dirinya gitu. Nah, ini adalah Abu Sufyan itu gila hormat di masa jahiliyahnya gitu. Maka dinaikkan kehormatannya itu tetap tidak dihinakan gitu. Nah, ini bentuk kebesaran seorang pemimpin yang sangat luar biasa, walaupun menang tidak semena-mena terhadap kemenangannya dan tidak semena-mena terhadap lawannya yang sudah tidak berdaya gitu. Nah, Abu Sufyan pun akhirnya kembali ke kota Mekah ya, dan diminta untuk mengumumkan kedatangannya, dan kaum Quraisy dibebaskan ya, dan diminta tidak melawan karena mereka akan dibebaskan dan tidak ada peperangan kecuali ada 17 orang yang tidak diampuni oleh Rasulullah ya. Kenapa? Karena 17 orang itu adalah orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam dan juga kejahatannya sudah tidak bisa diampuni, karena kejahatannya itu salah satunya adalah dia membunuh, yaitu membunuh kaum muslimin, dan ada yang sudah masuk Islam murtad gitu. Nah, orang ini tidak diampuni walaupun mereka bergelantungan di tirai Ka'bah sekalipun ya. Nah, nanti ada yang lari ya, ada yang tertangkap, ada yang dimintai ampunan oleh Rasulullah. Nah, akhirnya Rasulullah pun ya memerintahkan untuk mengepung kota Mekah. Nah, ini ada petanya yang dilingkari biru, itu ada tanda silang, dilingkari biru itulah kota Mekah. Nah, lihat dikepung dari berbagai arah sehingga tidak mungkin kaum kafir Quraisy itu bisa melawan. Tidak ada perlawanan kecuali yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid itu memasuki daerah Mekah lewat arah bawah. Nah, di situ ternyata tinggal sekelompok suku yang sangat membenci Islam, membenci umat Islam, dan memprovokasi, di mana Khalid bin Walid ini dipanah. Beliau berusaha menghindar dan berusaha tidak melawan, tapi 2 orang anak buahnya mati kepanah, syahid kepanah. Khalid bin Walid tidak bisa diam kalau sudah melihat darah tertumpah dari kaum muslimin, maka diserang oleh Khalid bin Walid ya, sehingga 28 dari pihak musuh terbunuh, walaupun Rasulullah menyesalkan peristiwa itu. Rasulullah sampai meminta maaf kepada suku tersebut dan akhirnya juga membayar denda gitu. Dan berlepas diri terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, karena memang Khalid bin Walid ini cabutan pedangnya, kilatan pedangnya itu lebih cepat dari ucapan kata-katanya gitu. Nah, ini sempat disesalkan karena Rasulullah sudah berencana nggak boleh ada pertumpahan darah dalam peristiwa pembebasan kota Mekah ini. Maka pada waktu itu setelah semuanya diselesaikan ya, Rasulullah pun memasuki kota suci Mekah. Nah, ini penentu kemenangannya. Yaitu penentu kemenangannya sudah pasti, yang pertama adalah kemuliaan bulan Ramadan pada saat terjadinya peristiwa ini. Nah, ini kemenangannya gitu. Jadi betapa mulianya bulan Ramadan sehingga kemenangan yang begitu besar ini diberikan kepada umat Islam pada waktu itu. Yang kedua, mengislamkan terlebih dahulu suku-suku di Jazirah Arab dan mengislamkan pemimpin Mekah. Nah, tadi pemimpin Mekah itu Abu Sufyan. Ini penentu kemenangannya. Ya, presidennya atau pemimpinnya sudah menyatakan menyerah, ya sudah menyatakan tidak bisa melawan dan sudah menyatakan keislamannya, ya otomatis para pengikutnya, rakyatnya juga tidak akan macam-macam gitu. Walaupun ada yang mereka tidak memeluk Islam, tapi setidaknya mereka nggak berani mengganggu gitu karena taat kepada pimpinannya, ya, kepala negaranya. Nah, terus yang ketiga menggunakan cara persuasif, bahkan tetap menghormati tokoh kaum Quraisy.
yaitu tadi Abu Sofyan dihormati, ya, diangkat derajatnya sampai yang masuk ke rumah Abu Sofyan selamat, gitu ya. Nah, ini yang keempat, menunjukkan kasih sayang Rasulullah terhadap sesama manusia, bahwa kemenangan itu hanya diberikan kepada Allah, bukan untuk balas dendam. Jadi pembebasan kota suci Mekah itu kan perintah, sebagaimana yang ada di surat Al-Isra, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah buka kalimatnya dengan subhana, maha suci. Kenapa Allah memuji dirinya sendiri? Karena pada waktu itu Allah memberikan isyarat bahwa dua rumah suci itu sedang ternodai kesuciannya. Ya. Ka'bah dinodai dengan berhala, gitu kan? Salah satunya. Maka dua suci ini harus dibebaskan, dua rumah suci ini harus dibebaskan. Dan pembebasan dua rumah suci itu yang dimulai dengan pembebasan Masjidil Haram atau Ka'bah ini, itu menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan itu tujuannya semata-mata karena mentaati perintah Allah untuk mensucikan Ka'bah dari berhala, mensucikan Mekah dari kejahiliahan. Itu misi utamanya, bukan untuk balas dendam secara pribadi karena mereka sudah memperlakukan Rasulullah sedemikian rupa, bahkan mengusirnya dari Mekah, kampung halamannya sendiri. Tidak, Rasulullah tidak melakukan itu karena kemenangannya hanya diberikan kepada Allah, bukan untuk dirinya pribadi. Nah, dalam kondisi perang sekalipun Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya. Siapa yang tidak tunduk orang? Siapa yang tidak tergerak hatinya orang melihat kemuliaan yang demikian tinggi? Sehingga pada waktu itu, para penduduk Mekah pun bersepakat untuk tidak melakukan perlawanan sama sekali. Maka Rasulullah pun masuk ke kota suci Mekah. Ya. Nah, seluruh berhala dihancurkan dan Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Jadi Rasulullah masuk dalam Ka'bah. Di situ ada berhala-berhala, ada Hubal, ada Lata, ada Uza, ada Manat, semua dihancurkan oleh Rasulullah. Dan setelah berhala di dalam bersih, di luar juga dibersihkan. Lalu Bilal disuruh mengumandangkan azan naik ke atas mihrab Ka'bah. Nah, kenapa Bilal yang disuruh? Karena Bilal itu suaranya yang paling keras di antara para sahabat. Gitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa azan memang harus dilantunkan dengan keras. Gitu. Karena itu untuk memanggil orang sholat dari berbagai arah gitu. Makanya disuruhlah Bilal, bukan sahabat yang lain yang suaranya lebih rendah atau tidak sekeras suara Bilal. Nah, Bilal itu disuruh karena suaranya lebih keras, paling keras di antara para sahabat pada waktu itu. Selain juga paling merdu ketika mengumandangkan azan gitu. Jadi selain merdu juga keras suaranya gitu ya. Maka dikumandangkanlah azan pada waktu itu sehingga kota Mekah terbebas dari berhala, bersih dari berhala. Dan semua orang diampuni, tidak ada yang dibalas, tidak ada yang dianiaya oleh Rasulullah. Ya, nah ini menunjukkan kepada kita hikmahnya, yaitu hikmah yang pertama bahwa Fatu Mekah merupakan sebuah upaya untuk menghancurkan hawa nafsu syaitan dan berpihak kepada kebenaran. Gitu. Bahwa yang benar itu pasti akan menang, yang batil itu pasti akan kalah. Gitu. Sekuat apapun kebatilan, sehebat apapun kebatilan, serekayasa apapun kebatilan tetap akan kalah karena itu menuruti hawa nafsu syaitan. Nah, di bulan Ramadan ini juga sebuah latihan. Jadi puasa itu di bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan itu bukan sekedar untuk menahan lapar dan dahaga, tapi juga sebagai latihan untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Al-Qur'an secara sempurna. Nah, ini latihannya sekarang di sini, di bulan Ramadan ini, supaya kita berpihak kepada kebenaran, bukan menuruti hawa nafsu syaitan. Nah, yang kedua, menaklukkan hati umat manusia di muka bumi dengan perdamaian. Dan itu menunjukkan Islam agama yang damai, bukan agama pertumpahan darah, bukan agama yang ditegakkan dengan pedang, gitu ya. Artinya dengan pedang, dengan pertumpahan darah, gitu. Bukan, ya. Tapi dengan damai. Ini buktinya, ya. Islam sudah menang, tidak melakukan pembalasan gitu. Karena menaklukkan hati umat manusia itu adalah dengan perdamaian. Dan yang ketiga, bermusyawarah dengan dua belah pihak ya yang bermasalah, dua belah pihak yang bermasalah merupakan jalan yang dianjurkan untuk menyelesaikan masalah, bukan asal main hakim sendiri. Ya, walaupun sudah menang sekalipun Rasulullah tetap bermusyawarah, tidak main hakim sendiri, ya. Tidak main hajar dan lain sebagainya. Dan yang keempat,
Hancurnya bentuk kesombongan manusia di hadapan Allah karena melawan dan berusaha merubah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan orang-orang yang berusaha untuk melawan Allah dengan kesombongannya, bahkan ingin merubah ajaran Allah, pada akhirnya kan seperti itu. Hancur semuanya. Tidak bisa, karena ajaran Allah itu ibarat sebuah cahaya dan siapapun yang ingin memadamkan cahaya Allah pasti akan hancur. Nah, inilah dibuktikan di kota suci Mekah itu ya. Bagaimana tadinya umat Islam lemah, dianiaya dan lain sebagainya, toh pada akhirnya menjadi kuat dan bisa berbalik arah dan menghancurkan segala kesombongan daripada umat manusia pada waktu itu, dan ini menunjukkan Allah lah yang maha besar, bukan manusia. Nah, ini peristiwa yang terjadi di dalam Fatu Mekah ya. Nah, ini yang selanjutnya ya. Mungkin kita habiskan saja untuk seri ini ya pada hari ini sampai ke perang Tabuk ya. Intinya di dalam Fatu Mekah itu sudah umat Islam sudah diberi kemenangan, Mekah sudah bersih dari berhala ya dan lain sebagainya, dan Rasulullah pun sudah mempersiapkan untuk pembebasan rumah suci Allah yang kedua, yaitu Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Karena kan perintahnya dua tadi, suruh dibebaskan. Kota suci Mekah sudah dibebaskan, Ka'bah, Masjidil Haram sudah dibebaskan. Yang kedua, Rasulullah akan melanjutkan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, karena Palestina pada waktu itu di bawah kekuasaan Romawi, maka perang Tabuk ini juga melawan Romawi. Ya. Sebelumnya terjadi perang Mu'tah, di dalam perang Mu'tah itu tidak ada kemenangan buat umat Islam. Ya, hanya umat Islam bisa meloloskan diri dari kehancuran total. Kita tidak akan bahas ini, nanti ada pembahasan tersendiri di perang Mu'tah ini. Nah, perang Tabuk ini sendiri terjadi di tanggal 26 Ramadan tahun 9 Hijriah. Ya. Berangkatnya itu Rasulullah di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab, gitu. Bukan di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, perjalanan itu 50 hari. Jadi 20 harinya ada di Tabuk, 30 harinya Rasulullah dalam perjalanan. Jadi bisa dipastikan Rasulullah itu bulan Ramadan sempat ada di Tabuk, gitu, menyaksikan kemenangan tersebut. Nah, dalam perang ini ujiannya lebih berat lagi. Cuma bedanya di dalam perang Tabuk ini, karena saking beratnya medan dan ujian yang dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu, Rasulullah beda dari biasanya. Kalau biasanya Rasulullah merahasiakan keberangkatan perang, kali ini Rasulullah terang-terangan mengajak kaum muslimin untuk pergi berangkat perang. Nah, ini bedanya. Kenapa? Karena Rasulullah melihat ini cobaannya lebih berat. Cobaannya ya. Nah, selepas perang Mu'tah, ternyata bangsa Arab ini sudah mulai melek matanya. Wah, bangsa Arab ini ternyata bisa melawan kaum Romawi gitu ya. Yang pada waktu itu kaum Romawi ditakuti sebagai negara superpower, ditakuti sebagai negara besar yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh bangsa Arab. Ternyata setelah perang Mu'tah terlihat bahwa bangsa Arab bisa memberikan perlawanan gitu. Nah, ini akhirnya membuka mata mereka ya, bahwa bangsa Arab itu tidak lebih rendah daripada bangsa Romawi, dan banyak suku-suku yang pada waktu itu bersekutu dengan Romawi atau tunduk kepada bangsa Romawi mulai melepaskan diri dari Romawi dan bergabung kepada kaum muslimin. Nah, hal ini sudah barang tentu dianggap sebagai ancaman atas pengaruh Romawi di Jazirah Arab. Ancaman yang pertama pengaruh politik sudah barang tentu, yang kedua pengaruh agama. Karena orang-orang Romawi ini kan beragama Kristen. Jadi mereka menganggap munculnya Islam itu pengaruh Kristen itu akan tersaingi atau akan kalah itu oleh pengaruh kaum muslimin pada waktu itu. Sehingga dengan dua alasan ini, kalau tidak dicegah, ini akan berakibat pengaruh Romawi di Jazirah Arab bisa hilang gitu, bisa lepas gitu ya. Nah, bahkan mereka sudah berencana gitu akan menyerang Jazirah Arab termasuk Mekah dan Madinah gitu ya. Nah, berita ini membuat Rasulullah itu begitu gundah ya. Sangat gundah sekali gitu ya. Akibatnya Rasulullah ini sangat gundah ya dengan peperangan Tabuk ini, atau rencana kaum Romawi ini ingin menyerang Tabuk, ingin menyerang Jazirah Arab, sampai saking gundahnya Rasulullah itu sampai menjauhi istrinya.
Ya, sehingga muncul isu pada waktu itu, terutama yang dihembuskan oleh orang munafik gitu, bahwa Rasulullah itu akan menceraikan istri-istrinya. Karena Rasulullah sampai tidak mempedulikan istrinya. Bukan Rasulullah tidak mempedulikan istrinya, tapi lagi mikir keras gitu. Sangat khawatir sekali. Kalau orang kafir orang Romawi ini betul-betul akan menyerang ya, akan menyerang Jazirah Arab pada waktu itu. Nah, ya akan menyerang Jazirah Arab. Nah, sampai-sampai Rasulullah tadi ya tidak memperdulikan istri-istrinya gitu. Nah, dan yang lebih gawat lagi orang-orang munafik yang ada di Madinah. Nah, ini juga musuh Islam yang ada di Madinah selain orang Yahudi ini orang munafik gitu. Ya. Karena orang munafik ini lebih jahat. Kalau orang Yahudi jelas-jelas dia menampakkan permusuhannya. Tapi kalau orang munafik ini kenapa disebut lebih jahat? Di hadapan Rasulullah dia mengatakan dirinya Islam. Di hadapan Rasulullah seakan-akan dia berpihak kepada Islam. Tapi di belakang itu mereka merencanakan untuk menusuk umat Islam dari belakang. Nah, di sini akhirnya orang-orang munafik ini mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Diror nanti ininya ya. Masjid yang dibangun dekat Masjid Nabawi. Yang tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk memecah belah umat Islam. Itu yang pertama. Ya, untuk memecah belah umat Islam dan juga untuk menampung siapa-siapa orang yang tidak berpihak kepada umat Islam, silahkan bergabung di dalam masjid kaum munafik ini, Masjid Diror. Bahkan mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk sholat di Masjid Diror itu. Tapi Rasulullah menolak untuk sholat di situ karena Rasulullah sedang disibukkan untuk memikirkan bagaimana menghadapi kaum Romawi ini. Ya, nah, apa cobaan berat bagi perang Tabuk ini? Yang pertama di dalam perang Tabuk ini sedang terjadi musim kemarau, musim panas yang sangat kering. Ya, terus yang kedua sudah masuk musim panen buah-buahan, sehingga orang-orang pada waktu itu lebih suka ada di kebun daripada diajak perang gitu. Karena mereka lebih sejuk ada di kebun, ngelihat buah-buahan yang siap dipanen ya, sambil berhitung keuntungannya berapa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jarak yang ditempuh begitu jauh, 50 tadi ya. 50 hari gitu ditempuh ya, jarak yang ditempuh begitu jauh gitu. Dan yang keempat, minimnya kendaraan pengangkut. Jadi orang yang diangkutnya banyak, 10.000 orang, tapi kendaraannya tidak memadai. Satu onta dinaiki secara bergantian dengan 18 orang gitu ya. Dan saking jauhnya jarak yang ditempuh, perbekalan juga tidak cukup. Bahkan ada yang cuma berbekal 2 buah butir kurma. 2 butir kurma itu dicelupkan ke air, terus diisap-isap ininya ya, diisap-isap airnya supaya ngerasain manisnya dan bisa bertahan sampai ke Tabuk. Nah, dan Rasulullah memutuskan tetap berangkat karena khawatir jika kaum Romawi ini mengacak-ngacak kabilah Arab yang telah bergabung dengan Islam. Ya, jadi khawatir kalau Rasulullah tidak menyerang ke Tabuk, kaum Romawi ini akan leluasa nanti menghancurkan siapa-siapa saja yang sudah bergabung dengan umat Islam, mengacak-ngacak kampungnya dan memaksa mereka untuk keluar lagi dari Islam. Nah, ini lebih khawatir Rasulullah. Kenapa? Karena khawatirnya Rasulullah itu adalah seakan-akan Rasulullah itu tidak bisa memberikan perlindungan kepada umat Islam atau yang baru masuk Islam ini, dan dikhawatirkan mereka akhirnya keluar dari Islam gitu. Nah, ini diputuskan akhirnya untuk tetap berangkat. Nah, pengumuman perang Tabuk pun diumumkan. Nah, ini bedanya ya dengan kaum Bani Israel yang seperti kita sudah bahas kemarin. Nah, perang Tabuk ketika diumumkan, orang-orang itu bukannya segan, bukannya mengeluh, tapi malah menyambut dengan sukacita. Dan mereka berlomba-lomba untuk ikut, bahkan memberikan infak untuk biaya perang. Ya. Jadi mereka memberikan infak untuk biaya perang. Tidak segan, tidak mengeluh, ya. Bahkan mereka berlomba-lomba mau ikut ke dalam perang Tabuk itu, ya. Dan berlomba-lomba untuk memberikan infak untuk biaya perang. Umar bin Khattab setengah hartanya diberikan untuk biaya perang. Utsman bin Affan ya seperempatnya diberikan untuk biaya perang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
malah lebih luar biasa lagi. Seluruh hartanya diberikan untuk biaya perang sampai ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, untuk anak dan istrimu disisakan apa gitu ya. Untuk anak dan istriku cukup aku sisakan Allah dan Rasulnya. Nah, apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar ini jangan ditiru, kata Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar diberi keistimewaan oleh Allah. Karena keimanannya yang sangat luar biasa, ya, maka Abu Bakar kalau menginfakkan seluruh hartanya sampai habis, maka dengan mudah, dengan cepat Abu Bakar akan mendapatkan lagi harta itu sejumlah apa yang diinfakkan tadi. Itu karena keistimewaan Abu Bakar, karena kemuliaannya gitu. Tapi kalau orang biasa-biasa, ya, ini jangan ditiru gitu, ya, jangan ditiru seperti itu. Tetap anak dan istri itu harus disisakan, harus diberikan. Jangan sampai kita infakkan harta kita untuk di jalan Allah, tapi anak dan istri kita sengsara atau akan menyusahkan orang lain gitu ya. Beda dengan Abu Bakar, ya. Kalau Abu Bakar memang sudah keimanannya luar biasa, beliau juga seorang bisnismen yang handal gitu. Jadi nggak sulit gitu untuk mencari harta yang sudah dihabiskannya itu dengan lobi sana lobi sini ya. Apalagi beliau adalah suku yang cukup disegani gitu, kepala suku bahkan terhormat gitu ya. Nah, jadi itu tidak susah gitu. Nah, tapi ini jangan ditiru. Nah, ini diberikan infak yang begitu besar ya. Akhirnya berangkatlah ke Tabuk kaum muslimin pada waktu itu. Namun Rasulullah menempatkan Ali bin Abi Thalib di Madinah untuk mengawasi gerak-gerik kaum munafik gitu. Nah, kenapa Ali bin Abi Thalib yang disuruh? Karena Ali bin Abi Thalib ini ya selain orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan tugasnya bukan hanya mengawasi gerak-gerik kaum munafik tapi juga mengawasi istri-istri Rasulullah gitu. Nah, maka disuruhlah kerabat yang terdekat yaitu Ali bin Abi Thalib, keponakannya sendiri ya. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib disuruh ada di Madinah, hatinya gundah gulana beliau ya. Beliau maunya ikut perang gitu. Bahkan ketika Rasulullah sudah berangkat sampai berapa jauh perjalanan, Ali bin Abi Thalib nyusul. Dia nyusul nggak mau gitu, tinggal di Madinah ya, sampai Rasulullah mengatakan ya, apakah engkau tidak ridho ya dengan kedudukan Harun alaihi salam di samping Nabi Musa alaihi salam setelah aku menjadi penutup nabi dan tidak ada nabi lagi sesudahnya gitu ya. Nah, sampai Rasulullah membandingkan gitu ya. Nah, engkau ridho enggak atau tidak ridho gitu ya kalau Harun alaihi salam itu yang kedudukannya selalu berada dekat dengan Nabi Musa alaihi salam ya. Terus tidak melebihi kemuliaan Rasulullah karena Rasulullah sebagai nabi akhir zaman setelah mereka. Artinya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib itu tidak mengurangi kemuliaannya di sisi Rasulullah gitu. Ya. Jadi ikut perang di sisi Rasulullah di Tabuk sama disuruh menjaga Madinah itu nilainya sama gitu. Kenapa? Karena yang memerintahkan memang Rasulullah, bukan orang yang berhalangan perang karena satu lain hal. Nanti ada 2 orang sahabat itu ya yang tidak berangkat perang karena ketinggalan gitu ya, karena ketinggalan. Nah, ini akibatnya nanti mereka dikucilkan gitu ya, diasingkan, tidak boleh berbicara itu. Semuanya nggak boleh menegur, menyapa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk gambaran bagaimana para sahabat itu selalu berlomba-lomba di dalam sebuah amal perbuatan, amal kebaikan. Nah, akhirnya cobaan berat pun dialami oleh kaum muslimin di dalam perjalanan di mana pasukan muslimin kekurangan logistik, kekurangan tunggangan seperti kuda dan unta, bahkan satu unta dinaiki oleh 18 orang secara bergantian. Itu ya, naikin. Udah gitu ada yang kehabisan minum, ontanya terpaksa disembelih ya. Lalu diambil airnya dan lain sebagainya. Nah, sampailah Rasulullah di suatu tempat di mana tempat ini dulunya adalah tempat kaum Samud berada. Kaum Samud ini adalah umatnya Nabi Soleh, yang mana kaum Samud ini diberi kelebihan oleh Allah untuk punya kemampuan memahat tebing-tebing batu, ya, memahat batu untuk dijadikan tempat tinggal atau bangunan yang sangat menakjubkan. Ini salah satu sisanya nih yang ada di gambar nih ya. Ini dekat perbatasan Arab ya, Jazirah Arab atau Arab ya, negara Arab dengan Jordania gitu. Ini di perbatasan ini Nabi Soleh ini ya. Nah,
Ini umatnya dulu disebut kaum Samud, umat yang mampu memahat batu-batuan sangat luar biasa seperti itu. Sehingga mereka bisa mendirikan bangunan-bangunan yang menakjubkan. Nah, Rasulullah akhirnya berkemah di situ, menginap dulu di situ. Tapi satu yang dipesankan oleh Rasulullah, ya ini umatnya Nabi Soleh ya. Umatnya Nabi Soleh yang minta supaya ada onta yang bisa dilahirkan dari batu. Nabi Soleh meminta kepada Allah sehingga dari batu itu keluar onta. Karena mereka membunuh onta itu, Allah murka sehingga kaum Samud itu kotanya ditebalikin sama Allah. Nah, itu lihat, kotanya dijungkir balikin sama Allah ke bawah. Ya. Yang di bawah jadi di atas, yang di atas jadi di bawah. Sehingga mereka akhirnya hancur kotanya, tidak berbentuk. Dan ketika pasukan Islam melewati kota ini, Rasulullah mewanti-wanti. Yang pertama, ya, mewanti-wanti. Yang pertama adalah tidak boleh mengambil air yang ada di sumur-sumur yang tersisa di situ. Jadi di tempat itu Rasulullah tidak mengizinkan ada air yang boleh diambil. Ya, silahkan kalian kalau maksa mau minum. Ya, kalau kalian ingin ditimpa bencana seperti kaum Samud, gitu ya. Jadi saking dilaknatnya tempat itu, ya Rasulullah sampai melarang para sahabat itu untuk mengambil air di tempat itu. Kalau tidak mereka akan dilaknat sebagaimana laknatnya kaum Samud tadi. Ada buah-buahan nggak boleh diambil, ya. Ada yang bisa dimakan, dipakai dan lain sebagainya nggak boleh diambil. Pokoknya nggak boleh disentuh. Kecuali sumur yang diminum oleh untanya Rasulullah. Jadi kalau ada sumur, ada untanya Rasulullah minum, nah itu yang boleh diambil, gitu ya. Nah itu saking tempat itu dilaknat sama Allah. Jadi kalau kita berada di suatu tempat yang dilaknat oleh Allah, kita dilarang lama-lama di situ. Bahkan Rasulullah ketika itu tidak berlama-lama di situ, hanya sekedar melepas lelah. Setelah itu langsung Rasulullah itu berjalan dengan sangat cepat gitu, seakan-akan ingin pergi dari tempat itu. Nah ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa kalau Allah sudah murka, sudah melaknat suatu tempat, itu laknatnya tidak hanya berlaku pada saat itu aja, gitu. Karena bisa jadi itu laknat itu akan tetap melekat pada tempat tersebut. Ya. Nah inilah Rasulullah berada di tempat itu, bahkan Rasulullah bercakap-cakap di situ. Ya. Sampai sahabat berkata, ya Rasulullah engkau bercakap-cakap dengan siapa itu? Ya dengan penduduk kota Samud ini, gitu ya. Nah itu jadi itu kita nggak boleh berlama-lama di tempat yang dilaknat oleh Allah. Bahkan kita dilarang memanfaatkan apapun yang ada di tempat itu. Nah Rasulullah akhirnya buru-buru pergi dari tempat itu, dan ketika itu saking tidak tahannya mereka, ya, haus dan lain sebagainya, Rasulullah pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan menurunkan hujan gitu. Nah, hujan pun turun, kaum muslimin akhirnya di perjalanan itu kena hujan, ya, dahaganya terselesaikan, dan ketika sampai di Tabuk mereka mendapati ada 2 orang yang sedang mengambil air di mata airnya gitu. Nah, di mata air itu sedikit airnya. Maka Rasulullah menghampiri orang tersebut, meminta satu air ditaruh di dalam telapak tangannya, dibasuh beberapa anggota tubuhnya, dan Rasulullah pun menyelupkan tangannya ke mata air itu, dan akhirnya mata air yang airnya sedikit itu bisa diminum oleh satu pasukan kaum muslimin tanpa habis gitu. Nah ini salah satu mukjizat Rasulullah seperti itu ya. Nah kaum muslimin pun tiba di Tabuk dan bersiap untuk bertempur. Nah, ketika sudah siap-siap untuk bertempur, ya, Rasulullah akhirnya berpidato di situ dengan pidato yang sangat luar biasa, yang mana kaum muslimin semakin yakin dengan kemenangannya, kaum muslimin semakin begitu percaya diri, ya. Tapi Kaisar Heraklius pada waktu itu memutuskan untuk tidak maju kepada medan pertempuran dan lebih memutuskan untuk mundur, menarik diri pasukannya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena Kaisar Heraklius ini selain sebagai seorang kaisar, beliau juga sebagai seorang uskup. Gitu. Jadi orang yang mengerti tentang agama Kristen dan mengerti tentang kitab Injil. Di dalam kitab Injil itu sudah disebutkan bahwa akan datang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Maka beliau paham. Berkatalah dia kepada pasukannya,
selama kaum muslimin itu masih ada nabi di tengah-tengah mereka, kita nggak akan pernah menang melawan mereka. Oleh karena itu, mari kita mundur, kita tunggu ketika nanti nabinya sudah tidak ada lagi di antara mereka, baru kita serang mereka. Nah, nanti peperangan ini dilanjutkan ya di dalam peperangan yang sangat dahsyat yang bernama Perang Yarmuk. Nah, inilah perang yang paling dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum Romawi yang nanti ini prolog untuk pembebasan kota suci Baitul Maqdis, dan kota suci Baitul Maqdis ini dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an karena Rasulullah sudah wafat di sini. Inilah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Gitu. Nah, jadi Kaisar Helakius tadi menarik mundur pasukannya, ya, karena beliau tahu gitu, kalau kaum muslimin itu masih ada nabi di tengah-tengahnya, tidak akan mungkin kita bisa menang melawan mereka. Gitu. Nah itu, ya, akhirnya mundur, ya, dan setelah kemenangan itu, ya, banyak suku-suku Arab yang bergabung ya kepada kaum muslimin yang sebelumnya mereka berada dalam sekutu kaum Romawi. Nah ini sudah terbuka ya hidayahnya, sehingga mereka memutuskan untuk masuk Islam, sehingga pengaruh Islam di Jazirah Arab itu menggeser pengaruh Romawi yang semakin tergeser nanti sampai ke wilayah Palestina, dan nanti dari wilayah Palestina juga tergeser lagi terus ya sampai akhirnya ke Konstantinopel. Itulah batasnya ya. Jadi dari Jazirah Arab itu terus kegeser sampai ke keluar itu sampai ke Konstantinopel. Nah, inilah kemenangannya, dan kemenangan yang berikutnya dari perang Tabuk ini adalah ya setelah pulang dari Tabuk, Rasulullah memerintahkan untuk membakar Masjid Diror ya. Jadi tadi Rasulullah menolak untuk sholat di Masjid Diror itu. Nah, setelah pulang masjidnya suruh dihancurin ya, dibakar. Itu karena itu masjid yang dibangun sebagai provokasi untuk memecah belah umat Islam, dan tokoh utamanya yang bernama Abdullah bin Ubay juga meninggal dunia. Nah ini juga kemenangan buat umat Islam. Kenapa? Karena tokoh inilah tokoh sentralnya gitu. Jadi Allah hancurkan masjidnya, Allah matikan tokoh utamanya. Bahkan Rasulullah waktu itu menyolatkan jenazahnya ini ya, jenazahnya Abdullah bin Ubay, tapi Umar nggak mau gitu. Umar menolak, nggak mau menyolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay. Dan akhirnya nanti turun wahyu yang justru membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu. Artinya orang munafik itu memang tidak boleh disolatkan gitu. Karena sudah jelas-jelas permusuhannya kepada umat Islam. Ya. Nah ini seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan ya dari karakter dan sifat-sifat orang munafik ini. Nah ini kemenangan yang terjadi di bulan Ramadan yang sangat luar biasa ya, dari Fatu Mekah sampai kepada perang Tabuk ini, dan ini perang terakhir saya katakan tadi yang diikuti oleh Rasulullah, karena setelah itu Rasulullah nanti jatuh sakit ya dan akhirnya wafat ya. Dan pembebasan kota suci Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan akhirnya nanti terbebas, dan ini prolognya gitu perang Tabuk ini ya. Nah baik, saya rasa itu ya kemenangan-kemenangan yang terjadi di bulan Ramadan. Nanti kita akan lanjutkan dengan kemenangan-kemenangan yang berikutnya. Mungkin yang kemenangan berikutnya ini akan membahas setelah zaman Rasulullah sudah berlalu gitu ya. Di zaman setelah zaman Rasulullah. Nah, ini banyak juga kemenangan yang diraih sampai kepada kemenangan yang ada di negara kita gitu ya. Ini juga tidak lepas dari keberkahan di bulan Ramadan. Baik, itu saja mungkin yang kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup ya dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.